Kali ini kita akan membahas mengenai GAD, Generalized Anxiety Disorder alias gangguan kecemasan menyeluruh. Suatu kondisi jangka panjang yang ditandai dengan kekhawatiran yang terus-menerus, berlebihan dan tidak realistis terhadap situasi dan masalah, bukan hanya terhadap satu peristiwa tertentu. Saya akan membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai ciri-ciri, penyebab, dan dampak gangguan kecemasan menyeluruh. Sedangkan di video kedua di minggu mendatang, saya akan membahas mengenai pencegahan dan penanggulangan GAD ini. Kita mulai dengan bagian pertama. Sekali-sekali merasa cemas adalah hal yang normal dalam kehidupan. Namun orang dengan GAD sering merasa cemas, khawatir, gugup, atau takut yang terus-menerus mengenai berbagai hal yang terjadi atau belum terjadi. Bahkan ketika hanya ada sedikit alasan atau tidak ada alasan untuk mengkhawatirkannya. Mereka seringkali sulit untuk mengingat kapan terakhir kali mereka merasa rileks. Begitu satu peristiwa teratasi, pikiran cemas yang lain mungkin muncul tentang masalah yang berbeda. Kondisi kecemasan tersebut menyebabkan gangguan yang signifikan dalam berbagai area kehidupan, sosial, pekerjaan, keluarga, atau yang lainnya. Kekhawatiran dapat berpindah dari satu hal ke hal lainnya dan dapat berubah seiring waktu dan usia. Apa saja ciri dari GAD? Orang dengan GAD mungkin merasakan kekhawatiran, kepanikan, atau kecemasan berlebih dan terus-menerus tentang hal-hal sehari-hari yang tidak sebanding dengan dampak kejadian. Misalnya dalam hal keamanan atau keselamatannya, atau orang yang dia cintai, kinerja di kantor atau tanggung jawab pekerjaan, kondisi kesehatan atau kondisi keuangan, kesejahteraan anak, atau ketika mengalami masalah dalam keluarga. Mereka menganggap situasi dan peristiwa tertentu sebagai ancaman bahaya atau malapetaka, meskipun sebenarnya tidak. Ironisnya, mereka mengetahui bahwa mereka khawatir berlebihan, tetapi mereka tidak sanggup mengelola kekhawatiran tersebut. Mereka sibuk memikirkan rencana dan solusi untuk semua kemungkinan hasil terburuk, bahkan ketika tidak ada alasan yang jelas untuk khawatir. Mereka mungkin mengalami kesulitan menangani ketidakpastian. Mereka mudah merasa ragu, gugup, bahkan takut membuat keputusan yang salah. Mereka juga mungkin mengalami kegelisahan, ketegangan, mudah terkejut, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, dan sulit bersantai. Mereka juga mudah merasa lelah, bahkan merasakan kelelahan sepanjang waktu. Ada kalanya mereka juga mengalami kesulitan menelan, gemetar atau berkedut, mudah berkeringat, sulit tidur atau tetap tertidur. Mereka juga mungkin mengalami sesak nafas, mual, diare, iritasi, usus besar, dan masalah pencernaan lainnya, sering buang air kecil, sakit kepala, ketegangan atau nyeri otot, peningkatan denyut jantung, atau nyeri lain yang tidak dapat dijelaskan yang membuat mereka sulit beraktivitas dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Gejala-gejala tersebut dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu dan seringkali lebih buruk pada saat stres, misalnya saat menderita penyakit fisik, saat ujian sekolah, atau saat terjadi konflik dalam keluarga atau dalam relasi. Orang-orang dengan GAD seringkali juga mengalami gangguan kecemasan lainnya, seperti gangguan panik atau fobia, gangguan obsesif-kompulsif, depresi klinis, atau masalah penyalahgunaan obat dan alkohol. Gangguan ini 2 kali lebih sering dialami perempuan dibandingkan laki-laki. GAD dimulai secara bertahap dan dapat dimulai di seluruh siklus kehidupan. Biasanya mulai terjadi pada masa anak-anak atau remaja, tetapi dapat juga dimulai pada masa dewasa. Biasa muncul ketika seseorang berusia antara 35 hingga 55 tahun. Seseorang didiagnosis GAD jika hampir setiap hari mengalami kekhawatiran dan kondisi itu sudah terjadi setidaknya 6 bulan berturut-turut dengan lebih dari 3 gejala. Hal ini yang membedakan GAD dari kekhawatiran yang spesifik terhadap satu pemicu stres atau untuk jangka waktu yang lebih terbatas. Orang yang hidup dengan GAD sering mengalami kecemasan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pertanyaannya sekarang,
Apa penyebab GAD alias gangguan kecemasan menyeluruh ini? Penyebab pastinya belum diketahui, tetapi dari berbagai kasus ditemukan beberapa kesamaan penyebab. Pertama, faktor genetik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa riwayat keluarga berperan dalam meningkatkan kemungkinan seseorang menderita GAD. Dengan kata lain, risiko GAD dapat meningkat pada individu yang anggota keluarganya juga mengalami GAD. Namun sampai saat ini belum ada gen kecemasan yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, keluarga juga dapat menurunkan kecenderungan kecemasan tersebut melalui gaya hidup atau faktor lingkungan lainnya. Kedua, faktor kimia otak. Gangguan kecemasan menyeluruh juga dikaitkan dengan masalah pada jalur sel saraf tertentu yang menghubungkan daerah otak tertentu yang terlibat dalam pemikiran dan emosi. Koneksi sel saraf ini bergantung pada bahan kimia yang disebut neurotransmitter yang mengirimkan informasi dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya. Jika jalur yang menghubungkan daerah otak tertentu tidak berfungsi dengan baik, masalah yang berkaitan dengan suasana hati atau kecemasan dapat terjadi. Ketiga, riwayat kesehatan medis jangka panjang. Orang-orang dengan penyakit kronis berpotensi mengalami GAD dibandingkan dengan individu lainnya. Penggunaan dan penghentian zat adiktif, termasuk alkohol, kafein, dan nikotin, dapat menyebabkan GAD juga. Keempat, pengalaman hidup. Riwayat pengalaman yang penuh tekanan atau trauma, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, kematian orang yang dicintai, perceraian, dan pergantian pekerjaan atau sekolah, dapat menyebabkan seseorang berisiko lebih tinggi terkena GAD. Kondisi ini juga dapat memburuk ketika stres terasa tidak terkendali. Ketika tingkat kecemasan mereka ringan hingga sedang atau dengan pengobatan, penderita GAD dapat berfungsi secara sosial, memiliki kehidupan yang penuh dan bermakna, dan dapat bekerja dengan baik. Beberapa orang dapat mengalami kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari yang paling sederhana ketika kecemasan mereka parah. Sejumlah orang dengan GAD akhirnya menghindari situasi tertentu, terlibat dalam perjalanan keluar kota atau keluar negeri, atau menghadapi tantangan promosi jabatan, dan lain-lain. Mereka akhirnya tidak berhasil memanfaatkan peluang karena kondisi kecemasan menyeluruh mereka. Saya selesai sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan di minggu mendatang dengan pembahasan mengenai pencegahan dan penanggulangan gangguan kecemasan menyeluruh. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.